Kali ini kita coba bahas tentang instruksi kerja peralatan. Instruksi kerja adalah dokumen yang berisi langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan pekerjaan secara aman dan lengkap. Pedoman yang digunakan oleh analis dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara benar sejak awal, menguraikan kegiatan operasional yang ada dari salah satu prosedur, merupakan suatu petunjuk yang detail tentang bagaimana suatu proses atau prosedur ini dilaksanakan. Umumnya meliputi instruksi kerja, metode pengujian dan kalibrasi, serta operasional peralatan. Ketika kita menggunakan metode standar dari SNI, ini sudah bahasa Indonesia. Tidak perlu lagi kita tulis ulang sebagai instruksi kerja internal lab tersebut. Tapi ketika kita adopsi dari metode-metode APHA, USCPA, ASTM, dan lain sebagainya, maka analis kita itu bisa nggak memahami bahasa Inggris. Kalau memang belum memahami, maka metode-metode APHA, USCPA, ASTM tersebut harus ditranslate dulu ke dalam bahasa Indonesia. Tujuan dari pembuatan instruksi kerja ini sebagaimana pelengkap prosedur mutu, dapat membantu dalam proses pengendaliannya. Instruksi kerja ini bisa dalam bentuk uraian kerja tertulis, diagram alir, gambar atau foto, ataupun video. Gambar di samping ini merupakan instruksi kerja. Kalau kita lihat gambar mesin jahit misalkan, ini tanpa instruksi dalam bentuk kalimat, sedikit sekali dalam instruksi kalimat. Ini merupakan suatu gambar. Dari gambar itu kita lihat, oh seperti ini langkah 1, oh seperti ini langkah 2, langkah 3, dan seterusnya. Kalau gitu instruksi kerja ini tidak harus dalam bentuk kalimat. Gambar itu bisa juga sebagai bentuk instruksi kerja. Atau flowchart. Flowchart ini juga dilakukan, difahami oleh analis. Bagaimana saya melakukan katakan commissioning tersebut. Ini bisa bagian dari instruksi kerja. Penyusunan instruksi kerja ini dibuat oleh pelaksana yang setiap hari melaksanakan kegiatan operasional yang bersangkutan. Namun, perlu bimbingan oleh atasan langsung. Penulisan instruksi kerja yang baik berisi tahapan kegiatan selangkah demi selangkah. Berisi penjelasan secara rinci setiap langkah beserta peralatan, dokumen penunjang lain yang diperlukan. Berisi pedoman penilaian hasil kerja sudah diuji dan diterapkan. Secara praktek, penulisan instruksi ini bagaimana? Satu orang yang biasa melakukan pengujian menggunakan alat tersebut, misalkan menggunakan instruksi kerja metode, maka orang tersebut harus membuat suatu tulisan. Tulisan tersebut setelah jadi diberikan pada tempat analis berikutnya tanpa penjelasan apapun. Apakah analis tersebut ini bisa memahami apa yang ditulis oleh analis konseptor tersebut? Jika ada pertanyaan, maka harus disepakati kalimat apa yang benar. Ketika dua analis ini melakukan pembuatan instruksi kerja sudah difahami, maka dilakukan verifikasi ke penyeliannya. Verifikasi dilakukan apa? Dengan mempraktekkan. Praktek bagaimana tahap demi tahap, langkah demi langkah yang ada di instruksi kerja tersebut bisa dipraktekkan. Setelah diverifikasi oleh penyelia, dilakukan validasi oleh manajer teknis dan ditetapkan oleh manajer mutu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.